Hello, good morning. Don't shame God's name with our words and action. Jangan permalukan nama Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Ya. Pertanyaannya, pernahkah Anda sadar ya bahwa kadang kita bisa jadi satu-satunya Alkitab ya yang dibaca oleh. Ya, dunia melihat Yesus lewat sikap, perkataan dan tindakan kita ya. Mari kita telah pelan-pelan ya. Pertanyaannya, apakah hidup kita memuliakan Tuhan atau justru mempermalukan namanya ya. Remember this ya, your action speaks louder than your words. Ya, tindakan Anda ya berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda ya. Jadi kata-kata kita ya bisa indah ya, tapi kalau perbuatan kita berlawanan ya, nama Tuhan bisa tercoreng ya. Welcome to the Andres Albert channel, my quality time with Jesus. Alright. Hari ini ya kita akan merenungkan bersama di tengah jangan pernah ya permalukan nama Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita ya. Oke, kita back to the Bible. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah ya semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus ya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Alright, satu lagi ya, Matius 5 ayat 16 ya. Berkata, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, dengar baik-baik ya, perhatikan. Raja Daud saat ia jatuh dalam dosa, semua orang tahu dengan siapa Raja Daud jatuh. Semua orang tahu Raja Daud jatuh dalam perselingkuhan dengan Batsheba. Ya. Nama Tuhan tercoreng di hadapan bangsa-bangsa. Nabi Nathan itu dipakai Tuhan untuk menyadarkan. Nabi Nathan berkata, engkau telah menyebabkan musuh-musuh Tuhan menghujat dia ya. 2 Samuel 12:14 ya. Satu lagi ya, Petrus saat menyangkal Tuhan Yesus ya. Semua orang tahu berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sekali atau sekali-kali? Wow, 3 kali men. 3 kali Petrus menyangkal ya. Orang-orang berkata kepada Petrus waktu itu, engkau juga murid-muridnya. Tapi karena ia menyangkal 3 kali, banyak orang meragukan iman Petrus tuh. Ya benar ya. Contoh kehidupan sehari-hari seorang Kristen ya yang rajin ibadah, tapi di tempat kerja ternyata suka berbohong ya demi mencari keuntungan pribadi ya. Orang lain akan berkata, oh begitu toh orang Kristen itu ya, orang yang memimpin pelayanan tapi di rumah ternyata perbuatannya kasar pada keluarganya ya, kepada anak-anaknya bisa kecewa dan bahkan menolak Tuhan. Sering ya orang update status ya di WhatsApp ya, update statusnya di WA itu penuh ayat Alkitab, tapi komentar-komentarnya di medsos suka menghina orang lain. Itu nama Tuhan dipermalukan di ruang publik. Ya, ingat, the world judge Christ by the Christians. Ya.
Saya ulangi lagi ya. The world judge Christ by the Christian. Dunia menilai Yesus lewat kehidupan kita. Ya, kita semua ditegur apa? Firman Tuhan menegur kita dengan jangan hanya jadi pendengar, ya, pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Yakobus 1:22 kan? Ya, disinilah kita selalu diingatkan ya, bersyukur ya kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan ya. Kalau perkataan kita masih melukai orang lain, mari kita belajar untuk berkata-kata yang sifatnya membangun, ya toh. Perbaikan itu selalu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau perbuatan kita masih tidak jujur, mari bertobat dan kembali hidup dengan kebenaran. Jadi kita harus mulai dengan perbaikan, dimulai dari hal kecil ya. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, hingga cara kita bersikap di rumah, di kantor, di marketplace maupun di media sosial ya. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara pesan moralnya, nama Tuhan harus dijaga, bukan dipermalukan ya. Dunia butuh melihat keteladanan, bukan sekadar mendengar kata-kata yang indah ya. Live in such a way that those who know you but don't know God will come to know God because they know you. Wow ya. Hiduplah sedemikian rupa sehingga mereka yang mengenal Anda tetapi tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan karena mereka mengenal Anda. Itu. Jadi hari ini closing statementnya, mari kita jaga ya hidup kita, jangan biarkan mulut kita berkata manis di gereja tapi pahit di luar gereja. Jangan biarkan tindakan kita membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Ingat, kita adalah surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ya. Your life may be the only Bible some people will ever read ya. Hidup Anda mungkin satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh sebagian orang. Pastikan hidup Anda memuliakan Tuhan, bukan mempermalukannya. Amin. Tuhan Yesus, Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini perkataan dan perbuatan kami tidak mencerminkan Engkau Tuhan. Pulihkan hati kami, tuntun lidah bibir kami, agar kami terus berkata-kata dengan kasih, dan arahkan langkah kami supaya perbuatan kami selalu memuliakan nama-Mu. Pakai hidup kami Tuhan menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kalau YouTube ini memberkati Anda, jangan berhenti di Anda sendiri ya. Bagikanlah video ini kepada teman-teman, keluarga, bahkan komunitas-komunitas Anda ya, komunitas rohani. Mari kita bersama-sama menjadi terang sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus lewat hidup Anda. Alright, jangan lupa tetap dengar baik-baik ya. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning, keep your feet moving, keep your mouth speaking the truth ya. Jaga apimu tetap menyala, jaga langkahmu tetap bergerak, jaga mulut Anda untuk tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita,
siapa lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi? Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.